semuanya, kami dari kelompok Tinktura. Nah, hari ini kami akan membahas penggunaan AI ditambah kecurangan saat penugasan, yaitu materi eval kami kemarin sore. Selamat menyaksikan. Saya Alia dari kelompok Tinktura. Dan saya Laveta dari kelompok Tinktura. Saya Sekar dari kelompok Tinktura. Saya Fania dari kelompok Tinktura. Saya Rifaya dari kelompok Tinktura. Penggunaan AI dalam kegiatan akademik adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu proses belajar. AI dapat membantu mahasiswa mencari ide, mencari informasi, ataupun merangkum materi. Penggunaan AI sebenarnya tidak salah jika dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan aturan yang diberikan. Namun, penggunaan AI menjadi salah jika mahasiswa menggunakannya dengan sepenuhnya tanpa usaha sendiri. Hal tersebut membuat mahasiswa tidak benar-benar memahami materi apa yang sedang dipelajari. Saya Kina dari kelompok Tinktura. Saya Salsabila dari kelompok Tinktura. Saya Imel dari kelompok Tinktura. saya Sparta dari kelompok Tinktura. Saya Zi dari kelompok Tinktura. Nah, jadi terlalu sering bergantung pada AI juga dapat mempengaruhi bagaimana cara berpikir dan cara penyelesaian masalah kita. Selain itu, informasi dari AI belum tentu benar loh, sehingga kita harus mengeceknya kembali. Mengumpulkan jawaban dari AI sebagai hasil pekerjaan sendiri juga dapat dianggap sebagai bentuk kecurangan. Nah, tentu hal ini dapat merugikan diri kita sendiri, karena sudah sepatutnya sebagai mahasiswa, kita mengerjakan tugas kita sendiri untuk melatih kemampuan berpikir dan pemahaman kita. Oleh karena itu, AI sebaiknya digunakan untuk alat bantu belajar, bukan usaha menggantikan pemikiran sendiri. Selanjutnya akan ada contoh penggunaan AI dan kecurangan saat penugasan oleh kelompok 2, kelompok Lojo. Dalam belajar dan mengerjakan tugas, AI itu bisa bantu kita. Asalkan cara harus tepat dan jangan curang. Ini adalah beberapa do and don'ts dalam menggunakan AI. Cara yang boleh dilakukan dengan penggunaan AI. Yang pertama yaitu minta tolong kepada AI untuk membantu kita memahami suatu materi. Kita dapat menyuruh AI untuk menyederhanakan suatu bahasa dari materi yang tidak kita pahami. Gunakan AI untuk mencari ide dan membuat contoh pertanyaan dan menyusun kerangka tugas. Lalu, dikembangkan dengan pemahaman Anda sendiri. Lalu, ceklah sumber yang diberikan oleh AI dengan dokumen yang terpercaya seperti jurnal ilmiah atau artikel ilmiah, karena AI belum tentu memberikan sumber yang terpercaya. Perhatikan juga aturan dalam mengerjakan tugas. Jika seandainya diperbolehkan menggunakan AI, maka gunakanlah sesuai batasan yang diberikan oleh dosen dan juga pengajar. Selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan dalam penggunaan AI. Kalian jangan langsung copy paste jawaban dari AI dan langsung mengumpulkannya sebagai tugas kalian. Kalian perlu untuk mengolahnya terlebih dahulu dan memahaminya terlebih dahulu. Yang kedua, jangan gunakan AI untuk mengerjakan seluruh tugas individu kalian, terutama jika tugas tersebut dibuat untuk mengukur kemampuan diri kalian sendiri. Hal selanjutnya yang tidak boleh kita lakukan ketika kita menggunakan AI adalah hanya mengganti beberapa kata dari jawaban yang AI kasih ke kita. Nah, ini tuh sering banget terjadi. Salah satu contoh yang paling sering banget terjadi, dan tentu saja ini nggak boleh teman-teman, karena ini bukan merupakan hasil pemikiran dari kita dan tentunya ini merupakan salah satu pelanggaran juga dalam mengerjakan tugas. Dan juga jangan menggunakan AI ketika aturan tugas secara jelas melarangnya, karena ini termasuk kecurangan akademik dan juga melanggar integritas akademik. Hal selanjutnya yang tidak boleh dilakukan saat menggunakan AI adalah kalau alasan kita malas belajar dan untuk menghindari proses pembelajaran. Kalau kita hanya menyalin jawaban dari AI tanpa memahami maknanya, tujuan pembelajarannya tidak akan tercapai. In conclusion, pakailah AI sebagai alat untuk membantumu melakukan penugasan atau pembelajaran jika diperbolehkan. Dan jangan pernah menggunakan AI sebagai alat untuk melakukan kecurangan. Ingatlah, selalu bijak dalam menggunakan AI dan bertanggung jawablah atas tugas kalian sendiri. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Jel. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farah Mirarianto, biasanya dipanggil Farah.
Halo semuanya, nama aku Umam Muzaki Seno Haji, biasa dipanggil Umam. Halo semuanya, nama aku Reva Nyaira Intama, biasa dipanggil Reva. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifda Safira Juneta, bisa dipanggil Juneta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mare Karmelita Sodo atau biasa dipanggil Eme. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Apridaya El Nasti, biasa dipanggil El. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novi Febrianti, biasa dipanggil Novi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faiza Kiakisti dan biasa dipanggil Faiza. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Salsabila Bilkis, biasa dipanggil Caca. Hari ini kita akan membahas mengenai Dampak dan solusi penyalahgunaan AI dan kecurangan dalam mengerjakan tugas. Dampaknya penurunan kemampuan thinking dan problem solving dan kreativitas. Yang kedua, dapat mengakibatkan plagiarisme, citasi fiktif, serta fabrikasi data. Yang ketiganya, dalam banyak undang-undang disebutkan dapat mengakibatkan ancaman pidana, serta pencabutan gelar akademik, dan juga melawan 9 nilai UI. Yang ketiga, ketergantungan mental karena munculnya rasa malas dan hambatan kognitif dalam jangka panjang. Ingat ya teman-teman, jangan gunakan AI sebagai alat pengganti proses berpikir. Jadikan AI sebagai alat bantu kita saja. Cobalah dan analisislah masalahnya terlebih dahulu sebelum kita menggunakan AI. Verifikasi jawaban dan sumber dari AI sebelum menyalin jawaban. Pastikan sitasi yang didapat dari sumber yang dapat dipercaya dan sumber yang kredibel. Setelah memastikan sumbernya, pastikan bahwa sitasi dapat ditulis dengan baik dan benar sesuai dengan format ketentuannya. Yang terakhir, kita harus membatasi penggunaan AI secara bijak dengan tetap melatih kemampuan membaca, menulis, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Perkenalkan, saya Nisrina Zulfan Ramadhani, dipanggil Nisrina dari kelompok 3 JEL. Teman-teman, kita harus ingat bahwa penggunaan AI yang bijak adalah menggunakannya sebagai sumber belajar. Bukan sekadar sebuah mesin yang memberikan jawaban untuk kita salin. Kita bisa gunakan AI untuk bertanya mengenai hal-hal yang rumit dan sulit dipahami, dan kita menganggap AI sebagai seorang guru yang mampu menjelaskan kita hal-hal rumit tersebut agar kita bisa lebih berprogres sebagai seorang manusia. Halo semuanya, perkenalkan saya Diviana Kandamesti, biasa dipanggil Divia aja. Selain itu, patut menggunakan AI hanya jika benar-benar tidak mengerti dengan materi tersebut, karena daya energi yang digunakan untuk memelihara data center AI itu sangat besar. Selain itu, jumlah air bersih yang digunakan untuk mendinginkan mesin AI itu juga sudah mencapai batas yang berbahaya untuk keberlangsungan lingkungan dan juga mengurangi kesediaan air bersih untuk masyarakat. Jadi, kalau ingin menggunakan AI, berilah prompt dengan cermat dan hemat. Kita siap datang ke PSA Mabim. Sebelum berangkat, ada beberapa hal yang wajib banget untuk kalian perhatikan nih. Mulai dari barang bawaan sampai pakaian yang dipakai, jangan sampai salah pakaian atau malah membawa barang yang tidak diperbolehkan. Pertama, kita bahas barang bawaan ya. Pastiin kalian cuma bawa barang-barang yang hanya diperbolehkan. Barang-barang yang dilarang itu antara lain kipas portable, parfum, senjata tajam, dan masih banyak lagi. Makanya, bukletnya dibaca ya. Selain itu, jangan membawa barang yang mengganggu keamanan, ketertiban, atau jalannya kegiatan ya guys. Jadi, sebelum berangkat, cek lagi tasnya. Jangan sampai kalian bawa barang terlarang. Selanjutnya ada ketentuan pakaian. Pastikan gunakan pakaian sesuai dengan dress code yang sudah ditentukan ya. Gunakan kemeja berkelas dan bawahan berbahan kain. Untuk perempuan wajib menggunakan rok ya. Pastikan panjang rok perempuan dan celana laki-laki mencapai mata kaki. Nah teman-teman, jangan lupa juga perhatikan warna, panjang pakaian, atribut, dan masih banyak lagi. Intinya, pastikan pakaian kalian sesuai ketentuan, sopan dan nyaman untuk dipakai selama kegiatan. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita harus mengikuti sesuai dengan ketentuan di PSA 1, 2, 3, dan Mabim selanjutnya. Seperti tidak membawa barang-barang, makeup, parfum, dan barang-barang lainnya yang tidak disebutkan di makeup bersama BIM. Jadi jangan lupa ya teman-teman, dibaca lagi bukletnya, lalu diperhatikan pakaian
Ramayana dan tasnya dikosongin sampai benar-benar tidak ada barang yang tidak ada di ketentuan. Ingat loh guys, jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa, ada konsekuensinya loh. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan ke tim selanjutnya, yaitu tim 5. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh pelanggaran yaitu membawa barang terlarang, terlambat, dan juga melewati titik kumpul. Ayo! Stop. Kenapa kalian lewat sini? Emang titik kumpulnya sekitar sini? Maaf kak, saya nggak tahu. Maaf kak, saya juga nggak tahu. Ya udah kalian jalan aja. Untung kita bener ya. Iya ya. Kasih kak. Kenapa kalian kak? Saya izin cek ya. Kamu bawa barang yang terlarang nggak? Aduh, aku bawa sisir lagi. Aduh, gimana ya? Nggak tahu gimana ya. Udah ya, selanjutnya. Kasih kak. Saya izin cek ya. Ini apa? Itu lip balm kak. Berwarna nggak? Berwarna kak. Saya tahan ya. Saya izin cek ya. Kok bawa sisir? Emang di ketentuannya ada sisirnya? Maaf kak, saya nggak tahu. Yaudah, ini saya sita dulu ya. Iya kak. Siapa nama kamu? Valeri kak. Lanjut ya. Baik teman-teman, untuk melanjutkan penjelasan dari kelompok Pulvis, kami dari kelompok 6, kelompok aerosol akan menjelaskan terkait dampak dan solusi dari evaluasi pagi tadi. Nah, kira-kira dampak dan solusi dari kesalahan pertama itu apa sih? Kesalahan yang pertama adalah melanggar ketentuan barang bawaan. Hal ini bisa dengan membawa barang yang terlarang ataupun tidak membawa barang yang telah ditetapkan di ketentuan. Nah, dampak dari melakukan kesalahan ini adalah bisa mengganggu fokus selama berjalannya acara dan bisa membahayakan sesama teman ataupun pihak panitia lain. Selanjutnya, untuk solusinya adalah yang pertama, membaca kembali peraturan serta tata apa yang harus dibawakan selama acara kegiatan yang dikirimkan oleh para panitia. Selain itu, memastikan kembali dan mengecek kembali barang serta tas yang dipakai untuk kegiatan pada malam harinya. Nah, kira-kira kalau untuk kesalahan 2, dampak dan solusinya apa ya? Kesalahan kedua, telat. Jika kita telat, kita akan mengganggu rundown yang telah dibuat oleh panitia. Untuk solusi dari telat adalah jangan tidur terlalu malam dan memasang alarm pada malam hari agar tidak telat saat bangun di pagi hari. Nah, terakhir kira-kira apa ya dampak dan solusi dari kesalahan ketiga? Selanjutnya adalah melewati batas titik kumpul. Itu tidak menunjukkan responsibilitas dan solidaritas antar kelompok dan panitia. Dan untuk solusinya adalah mengonfirmasi ulang titik pengantaran kepada driver ojek online dan memastikan ulang titik kumpul sebelum berangkat.
Nah, itu dia penjelasan dari kelompok saya, Aerosol. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kelompok saya maupun angkatan. Untuk melanjutkan penjelasan tentang kesalahan berikutnya, yaitu tidak mengerjakan buku perkenalan angkatan, akan dijelaskan oleh kelompok 7 Infusa. Buku perkenalan angkatan adalah buku yang berisi biodata mahasiswa farmasi angkatan 26. Biodata tersebut berisi nama, tempat tanggal lahir, asal SMA dan daerah, cerita singkat, nomor telepon atau medsos yang disertai dengan foto bersama dan tanda tangan yang bersangkutan. Buku tersebut akan memudahkan mahasiswa baru Fakultas Farmasi angkatan 2026 untuk mengenal satu sama lain. Dan oleh sebab itu, kita harus menyelesaikan tugas buku angkatan ini sesuai dengan deadline yang telah diberikan oleh tim panitia. Dan target tersebut adalah PESAF 1 yaitu 30% atau sekitar 50-51 orang, PESAF 2 40% atau sekitar 60-67 orang, dan PESAF 3 sekitar 82 orang. Total keseluruhan yang harus kita capai dari PSAF 1 sampai 3 itu berjumlah 82 orang yang harus kami tuntaskan pada tanggal 13 Agustus 2026. Kami mengakui bahwa angkatan kami telah bersalah karena tidak mencapai target yang telah ditentukan pada briefing PPAA sebelumnya. Namun, ada beberapa dari angkatan kami yang telah menyelesaikan tugas tersebut berdasarkan target yang telah ditentukan. Tapi di sisi lain, banyak juga dari angkatan kami yang belum menyelesaikan tugas tersebut. Secara keseluruhan, jumlah orang yang tidak menyelesaikan tugas sampai target lebih banyak daripada yang sampai target. Dengan demikian, kami secara menyeluruh mengakui bahwa perbuatan kami tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar kesepakatan kami sebelumnya. Kami mengakui dan menyadari kesalahan kami yang tidak menyelesaikan tugas buku perkenalan angkatan, dan kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh pembelaan manapun. Padahal tugas tersebut diberikan kepada kami agar kami bisa lebih memahami, mengetahui, dan mengenali satu sama lain di angkatan 2026 dengan baik sehingga memudahkan kami dalam komunikasi di kesempatan manapun. Halo semuanya, jadi sekarang kami dari kelompok Psikostoria akan menjelaskan mengenai buku perkenalan angkatan. Pertama saya akan menjelaskan mengenai biodata yang invalid. Nah, salah satu contohnya itu ada di data teman saya yaitu Jaslyn. Ini awalnya saya cuma menambahkan foto dan menambahkan tanda tangan dari Jaslyn itu sendiri, sedangkan biodatanya masih kosong semua. Jadi dianggap invalid datanya. Oleh karena itu, saya pun merevisi dari data invalid ini dan mengisi biodatanya secara lengkap dan sesuai, dan pada akhirnya terhitung valid. Saya akan menjelaskan mengenai nama lengkap dan nama panggilan di buku perkenalan angkatan. Jadi, nama lengkap itu kita tulis sesuai dengan nama lengkap teman-teman kita. Contohnya, Katarina Lika Kemalasari. Udah tulis segitu. Terus nama panggilannya sesuai dengan nama panggilan dia. Atau mau di seperti ini, di name tag dia. Jadi kan dia nama panjangnya Katarina Lika Kemalasari, nama panggilannya Lika. Oke, biodata selanjutnya yang kalian butuhkan adalah tempat tanggal lahir dan asal SMA. Seperti yang kalian bisa lihat di sini adalah biodata teman saya yaitu Asti. Dia lahir di Kediri tanggal 13 November tahun 2007 dan asal SMA dia adalah SMA Negeri 2 Kota Kediri. Selanjutnya adalah asal daerah dan juga alamat sekarang. Contohnya, asal daerah saya adalah Jawa Timur dan saya sekarang tinggalnya di Jalan Kober, Margonda Raya. Selanjutnya, biodata yang kalian butuhkan adalah nomor telepon atau medsos. Seperti contohnya di sini seperti punya teman saya yaitu Asti. Nah, jika teman saya berkenan membagikan salah satu dari kedua ini, maka saya akan menulis salah satu dari kedua ini. Dan untuk biodata selanjutnya adalah cerita singkat. Cerita singkat ini bisa berupa fun fact atau first impression kita ketika ketemu sama orang tersebut. Dan cerita singkat ini harus 2 kalimat ya, seperti di sini. Nah,
Nah, selanjutnya, karena semua komponen udah dijelasin, jadi itu semua komponen yang harus kalian penuhi ya, agar buku perkenalan angkatan kalian menjadi valid. Selain itu, kalian juga harus memenuhi covernya. Cover depan seperti ini, ada logo dari kelompok, nama lengkap, dan tulisan buku perkenalan angkatan. Lalu pada bagian belakang ada slogan angkatan kita, logo angkatan, dan tulisan Farmasi UI 2026. Segitu aja penjelasan dari kami tentang buku perkenalan. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9 Unguenta, aku Askana, dan ini teman-teman aku ada Bintang, Nadine, Nadila, dan juga Najwa. Teman-teman tahu nggak sih dampak dari kesalahan dan juga kelalaian dalam mengerjakan buku perkenalan angkatan? Dampak pertama yaitu kita tidak bisa saling mengenal sesama teman farmasi. Teman-teman sadar tidak bahwa satu angkatan Fakultas Farmasi 2026 hanya memiliki 164 orang, sedangkan fakultas lain bisa mencapai 500-an orang. Ini pasti akan sangat berdampak jika kita tidak saling mengenal sesama. Dampak kedua, jika ada satu atau beberapa orang yang tidak mengerjakan, maka dampaknya akan dirasakan oleh satu angkatan. Jangan mau jadi beban bagi satu angkatan dan dikenal tidak bertanggung jawab. Dan saya Rachel, dan di sini ada teman saya Richelle, Sally, Surya, dan Rich. Sebagai bentuk dari tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, kami tentu harus mencari solusi agar kejadian kesalahan buku perkenalan angkatan tidak terulang kembali. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menawarkan beberapa solusi berikut. Pertama, solusi dari masing-masing individu pastinya harus ditingkatkan. Setiap masing-masing individu harus memiliki kesadaran betapa pentingnya buku perkenalan angkatan. Karena buku perkenalan angkatan dapat membuat satu angkatan lebih bonding, membuat kita mengenal satu sama lain, dan pastinya meningkatkan kerjasama dan juga komunikasi di satu angkatan. Untuk solusinya sendiri, kami dapat melakukan pertemuan secara offline, sehingga kami satu angkatan bisa bonding secara langsung tatap muka. Selain itu, kami juga harus belajar mengatur waktu dengan baik. Karena tugas buku perkenalan angkatan ini membutuhkan tanda tangan, foto, dan biodata dari masing-masing orang. Dengan itu, kami juga bisa mencicil untuk mengerjakan buku perkenalan angkatan agar sesuai dengan target setiap harinya. Kemudian, jangan lupa untuk selalu membaca ketentuan bukper yang ada di buklet, seperti biodata diri, biodata teman angkatan, sampul depan dan sampul belakang, dan garis pembatas. Kelalaian dalam membaca ketentuan bisa memperlambat progres kita untuk mencapai target. Kita tidak mau kan kalau segala kerja keras kita itu invalid hanya karena suatu kesalahan kita. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari kami. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Pastae dan kami akan menjelaskan mengenai norma 5S. Ketahuilah bahwa budaya ini merupakan hal baik untuk dilakukan. Budaya 5S merupakan etika dalam berkomunikasi dan memberikan pelayanan yang terdiri atas senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kelima hal ini berfungsi untuk membangun interaksi yang nyaman, positif, dan saling menghargai. Yang pertama adalah senyum. Dengan tersenyum, kita menunjukkan sikap terbuka dan memberikan kesan yang positif kepada orang lain. Tidak tersenyum dapat diartikan sebagai bentuk kesombongan atau kemarahan. Salam merupakan bentuk penghormatan dan tanda bahwa menghargai keberadaan orang lain. Mengucapkan salam merupakan awal yang baik berkomunikasi. Karena tidak salam menunjukkan tidak menghormati. Yang ketiga adalah sapa. Menyapa berarti memberikan perhatian kepada orang lain dengan santai. Contohnya seperti selamat pagi, permisi, dan juga menanyakan kabarnya. Tidak sapa artinya tidak menghargai orang lain dan juga mengabaikan. Yang keempat adalah sopan. Sopan berarti menunjukkan perilaku dan etika yang baik dalam berinteraksi. Kita perlu memperhatikan cara berbicara kepada orang lain agar tidak menyinggung atau merendahkan orang lain. Yang kelima, santun memiliki sifat yang penuh rasa hormat dan juga menghargai orang. Kesantunan dapat ditunjukkan melalui pilihan kata, cara bicara, dan juga tindakan kita. Sikap yang tidak sopan santun dapat menyakiti hati lain. Kelima unsur tersebut saling berkaitan.
senyum dan salam bisa menjadi awal interaksi. Kemudian dilanjutkan dengan sapaan yang ramah, serta sikap sopan dan santun dalam berkomunikasi. 5S membuat suasana menjadi lebih nyaman, ramah, dan positif. 5S juga dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hubungan dengan orang di sekitar kita. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bertemu dosen, teman, atau orang lain, kita dapat memberikan salam, tersenyum, menyapa dengan ramah, bertutur kata santun, dan berperilaku sopan. Nah, jadi penerapan 5S bukan hanya sekedar teori biasa, namun itu adalah kebiasaan sederhana yang dapat kita terapkan setiap hari. Penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dapat kita mulai terapkan dari diri sendiri. Penerapan 5S ini dapat menimbulkan suasana dan interaksi yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Terima kasih semuanya. Dan aku Diracita Sabresya Rinaldi. Nah, sebagai contoh 5S yang pertama adalah senyum. Kita harus selalu tersenyum kepada seluruh sivitas Universitas Indonesia sebagai bentuk keramahan. Nama aku Indah Cahaya Bulan, biasa dipanggil Indah. Nama aku Aska Mutmainah, biasa dipanggil Aska. Dan S yang kedua adalah salam. Salam adalah sebagai bentuk tanda hormat kepada seluruh Universitas Indonesia. Ini aku makan apa ya? Ada Nana. Perkenalkan deh, aku Abigail dan ini Talita Salsabila. Dan S yang ketiga kita adalah sapa, yang dimana kita harus melakukan bersapa ketika bertemu seluruh sivitas Universitas Indonesia. Aku Naila Putri Syafila dan aku Nisrina Dara Putrina. S yang keempat adalah sopan. Kita perlu berperilaku sopan dalam tiap tingkah laku kepada seluruh sivitas Universitas Indonesia. Hai, aku Syedi Kiruri dan S yang terakhir adalah santun, yang dimana kita harus bertutur kata yang baik dan lembut kepada seluruh sivitas Universitas Indonesia. Nah, dari 5S yang telah kami contohkan tadi, kita semua harus selalu memberikan 5S tersebut kepada teman angkatan, kakak tingkat, dosen, staf, dan seluruh sivitas Universitas Indonesia selama berada di Nah, setelah mengetahui beberapa contoh penerapan 5S dalam kehidupan sehari-hari, sikap-sikap tersebut tentunya akan memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, ketika kita tersenyum kepada orang lain, senyum dapat menciptakan suasana yang lebih ramah dan nyaman. Orang yang disenyumi juga akan merasa lebih diterima dan juga dihargai. Nah, yang kedua, mengucapkan salam menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Kebiasaan memberi salam juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Selanjutnya, menyapa orang lain dapat mempererat hubungan dan membuat komunikasi menjadi lebih terbuka. Dengan saling menyapa, kita dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih akrab dan harmonis. Sikap sopan dan santun membuat kita lebih menghargai orang lain. Sebaliknya, jika sikap ini tidak diterapkan, akan terjadi kesalahpahaman dan orang lain akan merasa tidak dihargai. Nah, setelah mendengarkan beberapa dampak dari penerapan 5S, kita juga harus mengetahui solusi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terdapat beberapa solusi. Yang pertama untuk senyum dan salam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus membiasakan mengucapkan salam dan tersenyum kepada orang lain. Terus walaupun hal ini terlihat sederhana, kebiasaan ini dapat membuat orang lain merasa dihargai. Nah, kita juga perlu untuk menyapa dosen, teman, dan staf kampus. Saat menyapa, gunakan kata-kata yang baik dan sesuai dengan situasi agar orang lain merasa dihargai. Dalam berkomunikasi, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak memotong pembicaraan, dan menghargai pendapat orang lain. Dengan begitu, hubungan di lingkungan kampus dapat berjalan dengan baik. Jadi 5S yaitu senyum, salam, sopan, santun, dan sapa adalah hal-hal kecil yang jika dilakukan
dapat memberikan dampak yang positif. Contohnya di lingkungan kampus akan lebih ramah, nyaman, dan orang-orang akan saling menghargai. Jadi jangan lupa menerapkan Sigma 5S guys. Kami dari Kapsule, saya Kathleen Gracia Nauli Manpaung, saya Ana Trifosani Lipodi, saya Nadira Kaisi, yang tersekas Tiffany Arpolido. Saya Fisya Japodi. Kami akan menjelaskan tentang adab saat bertukar wawasan dengan kakak tingkat. Kami sadar bahwa masih banyak hal yang kami lakukan salah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada di booklet. Yang pertama, kami tidak membalas pesan chatting tepat waktu. Jadi, kami telah menyediakan waktu bersama. Kami telah mengabaikan chatting tersebut. Padahal, chatting tersebut tidak memiliki prioritas utama untuk kami. Anda masih memiliki banyak urusan dan kesibukan lainnya. Yang selanjutnya adalah kami terlambat join Zoom meeting, padahal kami telah menentukan waktu dengan angkat. Hal ini tentu bukanlah perilaku yang baik karena merupakan bentuk ketidakdisiplinan kami terhadap waktu. Dan yang seharusnya kami lakukan adalah masuk Zoom tersebut saat waktu sebagai bentuk menghargai waktu kakak tersebut yang telah meluangkan waktunya untuk berkenalan dengan kami di tengah-tengah kesibukannya. Untuk kesalahan kami yang ketiga, ialah saat melakukan sesi TWTW dan cutting, kami langsung menembak biodata, baik itu sebelum, sesaat, maupun sesudah sesi TWTW tersebut. Padahal seharusnya kita melakukan basa-basi ataupun sesuai yang dianjurkan oleh para mentor kami. Selanjutnya, kami kerap membagikan kontak dan biodata cutting kepada teman-teman seangkatan kami untuk menuntaskan tugas berkenalan cutting kami. Namun, setelah kami refleksi, kami menyadari bahwa itu merupakan pelanggaran di buklet PSA Mabing. Selanjutnya, kami juga menyadari bahwa itu adalah pelanggaran atas privasi dari kakak-kakak tingkat kami di Farmasi UI di kakak-kakak tingkat tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, kami menyadari bahwa kami masih melakukan hal lain ketika kami Zoom dengan cutting. Kami menyadari bahwa kami masih melakukan aktivitas lain saat Zoom dengan cutting, dan hal tersebut menunjukkan ketidakhormatan kami terhadap cutting tersebut, dan hal itu salah. Permisi Kak, ini yang kita izin TW-TW di chat kan ya? Kak Jess, Kak Madina, sama Kak Ratu kan ya? Wah, bener banget. Kalian kelompok 29? Iya, betul. Hai Kak. Ini juga jajan TW-TW BTW Kak. Kalian yang kelompok 30 ya? Iya. Perkenalan dulu kali ya? Mungkin dari Rasya. Oke, dari Rasya. Sebelumnya kenalin kan, nama aku Rasya Putra Hidayat, biasa dipanggil Rasya. Salam kenal Kak. Salam kenal Rasya. Sebelumnya aku izin perkenalan, nama aku Rafathia Marisa, biasa dipanggil Fafa. Salam kenal. Salam kenal Fafa. Halo kakak, perkenalkan nama aku Zahra Zain Fauzia, bisa dipanggil Zain. Salam kenal. Salam kenal Zain. Halo kakak, nama aku Olivia Tambah, biasa dipanggil Olive. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo kakak-kakak dan teman-teman, nama aku Farla Alia Zafira, bisa dipanggil Farla aja. Salam kenal. Salam kenal. Halo kakak-kakak, nama aku ZBS Fabiola, biasa dipanggil ZB. Salam kenal. Salam kenal. Halo teman-teman kakak-kakak semuanya, nama aku Syarifah Azara, biasa dipanggil Cipung. Halo Cipung. Mungkin gantian kita kali ya yang kenalan. Iya, dari Jess. Oke. Nama aku Jesslyn dari Angkatan 26. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Nama aku Madina dari Angkatan 26 juga. Salam kenal. Salam kenal. Nama aku Ratu dari Angkatan 26 juga. Salam kenal. Oke, apakah kita bisa mulai TW-TW-nya sekarang, Kak? Boleh. Kami izin ingin bertanya ya Kak. Boleh. Menurut kakak-kakak nih kan
kakak-kakak udah menjalani semester 1 sama 2, terus ada beberapa dari kakak-kakak juga ikut organisasi. Nah, gimana sih caranya biar bisa kita time management, Kak? Siapa nih yang mau jawab duluan? Ratu kali ya, Ratu jawab dulu kali ya. Organisasi nyimbangin sama akademik. Sebenarnya yang penting kalian bisa manage waktunya sih, kayak jangan sampai kayak kewajiban kalian kelupaan, tapi jangan sampai kalian juga mengesampingkan tanggung jawab kalian di organisasi gitu. Ada yang mau nambahin? Oke, Kak. Cukup sih, Ratu soalnya paling berpengalaman. Waduh. Makasih ya guys sudah tanya-tanya sama kita. Thank you udah tanya-tanya sama kita, semoga dapat insight. Thank you. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 15 Injeksiones. Dengan anggota saya sendiri Fahmi, Safi, Salma, Kiran, Fisia, Aulia, dan Kaila. dan satu lagi anggota kami yang sedang terkendala, yaitu Darel Syatir Wijaya yang sedang sakit. dengan tulus dan kerendahan hati, kami menyadari bahwa perkenalan dengan kakak tingkat adalah momen yang penting bagi kami untuk membangun relasi. Oleh karena itu, jika kami melakukan dengan adab yang tidak baik, maka kami akan mendapatkan dampak tersebut seperti Hilangnya rasa kepercayaan cutting kepada kami sehingga memberikan kesan negatif kepada kami. Selanjutnya adalah mencoreng nama baik diri kami sendiri yang harusnya kami jaga dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah merusak relasi kami dengan cutting bahkan sebelum kami memulainya. Mengurangi kesempatan untuk mendapatkan bimbingan ataupun pengalaman dari cutting. Mengurangi kenyamanan dalam berkomunikasi dengan cutting di kemudian hari. Dan yang terakhir, dapat dianggap tidak menghormati kakak tingkat yang sudah meluangkan waktunya untuk kami. Salah satu dampak negatif ketika kita menggunakan bahasa yang tidak sopan saat chat cutting adalah kita akan meninggalkan first impression atau jejak yang jelek terhadap cutting tersebut. Sehingga ketika kedepannya kita akan menghubungi cutting tersebut lagi untuk menambah wawasan atau hanya untuk menanyakan informasi akan sesuatu, cutting tersebut justru bakal mengira kalau kita hanya buang-buang waktu mereka. Nah teman-teman, maka dari itulah mengapa kalian harus selalu menjaga etika dan adab ketika berkenalan, tak hanya dengan cutting tetapi dengan teman seangkatan juga. Jika kita atau kalian telah melakukan kesalahan tersebut, jangan sampai mengulanginya. Minta maaf, klarifikasi, dan akui kesalahan kalian. Pegang omongan kalian juga. Baiklah, mungkin itu saja materi mengenai dampak dari ketidaksopanan saat berkenalan. Untuk solusi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok 16 Tablet. Sekian dari Injeksiones. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 Tablet. Saya Aca, saya Cici, saya Raja, saya Naura, saya Gaby, Saya Pakas, dan ini adalah solusi kami atas masalah ini. Dalam berkenalan dengan cutting, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan sebagai mahasiswa baru. Hal pertama adalah bagaimana kita menghargai waktu cutting. Salah satunya dengan memberikan respons tepat waktu. Kalau kita mendapatkan pesan dari cutting, usahakan untuk membalas dalam waktu yang wajar. Jika sedang tidak bisa membalas atau membutuhkan waktu, kita bisa memberikan respons juga terlebih dahulu dan menyampaikan kapan kita dapat kembali berkomunikasi. Dengan begitu, cutting tidak merasa diabaikan atau menunggu tanpa kepastian. Dalam menyampaikan pertanyaan kepada cutting, kita juga sebaiknya tidak langsung meminta banyak informasi pribadi seperti biodata lengkap atau kontak. Awali dengan salam, perkenalan diri, lalu jelaskan tujuan kita. Selain itu, tanyakan informasi yang memang diperlukan dengan bahasa yang sopan. Kita juga harus memperhatikan ketepatan waktu. Jika sudah membuat janji untuk bertemu atau mengikuti sesi perkenalan, usahakan untuk hadir tepat waktu. Apabila ada kendala yang menyebabkan kita terlambat, jangan lupa untuk memberikan kabar dan meminta maaf terlebih dahulu. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga privasi cutting. Biodata, nomor telepon, maupun informasi pribadi lainnya tidak boleh langsung dibagikan kepada orang lain tanpa izin. Jika memang diperlukan untuk kepentingan tertentu, pastikan kalau sudah meminta persetujuan dari cutting tersebut terlebih dahulu.
Terakhir, ketika sedang berkomunikasi dengan cutting, kita perlu memberikan perhatian penuh. Hindari melakukan kegiatan lain, seperti mengerjakan tugas lain, bermain HP, atau scrolling media sosial. Jika memang ada keperluan yang harus diselesaikan, lebih baik kita meminta izin terlebih dahulu. Jadi, adab dalam perkenalan dengan cutting sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Menghargai waktu dan memberikan respon yang baik. Jika ada kendala, sebaiknya memberikan kabar terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk tepat waktu. Kasih dengan sopan tanpa langsung menuntut informasi. Jaga privasi dan meminta izin sebelum membagikan informasi. Serta memberikan perhatian ketika sedang berkomunikasi. Etika dalam menghubungi cutting adalah menghargai waktu dan privasi, menyampaikan maksud dengan jelas dan sopan, serta menjaga kepercayaan dengan membalas secara wajar, dan juga tidak menyebarkan informasi pribadi cutting. Kebiasaan ini penting dilatih sejak kuliah, karena juga akan berguna sebagai bekal komunikasi profesional di dunia kerja.